amalan-amalan yang disunnahkan untuk dilaksanakan pada hari Jumat dan malam Jumat. Di mana minggu yang lalu kita sudah membahas ada beberapa amalan, diantaranya adalah membaca Astagfirullahaladzim la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Itu sebelum sholat subuh. Ya, baca Astagfirullahaladzim la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Kemudian Subhanallahil azim wa bihamdihi 100 kali setelah Jumat, ya. Kemudian lagi kemarin itu satu lagi adalah doa yang dibaca juga setelah Jumat, ya. La ilaha illa anta ya Hanan ya Manan ya Badi'as samawati wal ard ya Dzal jalali wal ikram. Itu dengan jumlah yang tidak ditentukan. Yang berikutnya qala al-musannif wal Baihaqi an Abi Hurairah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abi Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru minas sholati alayya fi kulli yaumi jumu'atin." Kata Kanjeng Nabi, perbanyaklah membaca sholawat alayya kepadaku fi kulli yaumi jum'atin, pada setiap hari Jumat. Baca sholawat, ya. Fa inna sholata ummati, karena sesungguhnya salatnya umatku, tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'atin, disampaikan kepadaku pada setiap hari Jumat. Jadi salawatnya kita ini disampaikan kepada Kanjeng Nabi pada hari Jumat. Faman kana aktsaruhum alayya salatan, maka barang siapa yang paling banyak membaca salawatnya kepadaku, kana aqrabahum ilayya manzilatan, maka kata Kanjeng Nabi, ia akan menjadi orang yang tempatnya paling dekat kepada Kanjeng Nabi. Yang paling banyak membaca salawatnya, dialah yang punya tempat paling dekat dengan Kanjeng Nabi. Jadi salawat pada hari Jumat. Lalu kalau ditanya salawat apa, bagaimana sigotnya? Ya, tentu salawat kan banyak sigotnya. Yang paling kita hafal aja dah, yang paling gampang. Banyak-banyakin, ya. Toh membaca salawat itu, baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad pun jadi, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, jadi tuh. Ntar ada jalan yang panjang katanya kepanjangan, ya. Jadi salawat yang dengan sigot apapun, terutama salawat-salawat yang ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu hadis yang kedua, Ad-Darqutni wa hasanahul Iraqi. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, ya, wa hasanahul Iraqi, lalu oleh Imam Al-Iraqi, hadis ini derajatnya dihukumi hasan. Apa kata Kanjeng Nabi? Man shalla alayya yaumal jum'ati 80 marratan. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat, samanina marratan, 80 kali, ghufirat lahu dzunubu tsamanina sanatan, ya, maka diampuni baginya dosa-dosanya 80 tahun. Ya, membaca selawat sebanyak 80 kali nih pada hari Jumat. Biasanya nih selawat yang ini saya baca udah di masjid tuh. Jadi habis misalnya kita datang ke masjid, baca habis melaksanakan sholat sunat misalnya gitu, baca aja itu. Ya, kalau di rumah nggak sempet, saya sih biasanya di masjid itu. Kila, lalu ditanyakan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa sholatu alaika, bagaimana cara bersolawat kepadamu? Qala, Rasulullah menjawab, taqulu, engkau membaca, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
abdika wa nabiyyika rasul abdika wa nabika wa rasulikan nabi abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Abdika wa rasulika nabiyil ummi. Itu 80 kali. Ya ini boleh sebelum atau setelah Jumat. Ya. Tapi daripada datang ke masjid ngantuk, mending baca itu. Ya. Wiridan memperbanyak tuh baca itu ya. Jadi abdika wa rasulika nabil ummi. Karena nanti habis salat Jumat ada lagi setelah musabbihat dibaca tadi subhanallah bihamdihi subhanallah azim wa bihamdihi 100 kali. Ya. Jadi pemegang tasbihnya biar kencengan dikit. Nah kan kalau kita ngomongin zikir-zikir ini kan adalah salah satu ibadah yang gampang. Ya, zikir itu salah satu ibadah yang ringan. Karena nggak pakai biaya, nggak pakai banyak syarat, tidak pakai banyak, nggak harus dengan kondisi tertentu. Mau tiduran juga boleh, ya, sambil duduk boleh, sambil jalan boleh. Makanya sempatkan ini membaca salawat kepada Kanjeng Nabi yang lafadznya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Wa tu'qadu wahidatun. Nah ini rangkaian salawat yang tadi dihitung satu. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Berapa kali? 80 kali. Wa Abu Nuaim, lalu Imam Abu Nuaim meriwayatkan, man shalla alayya yaumal jum'ati mi'ata marratin. Barang siapa yang bersalawat kepadaku pada hari Jumat 100 kali. Tuh, tadi 80 kali. Ini 100 kali. Ya. Tadi katanya memperbanyak salawat itu cuma 80 kali, bukan. Yang 80 kali yang sigotnya tadi tertentu tuh. Masallallahu alaihi wasallam Muhammadin abdika rasulika nabil ummi. Selebihnya mau dengan sigot yang manapun juga boleh, yang penting salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara zikiran atau bacaan yang pasti diterima oleh Allah adalah bacaan salawat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku pada hari Jumat 100 kali, jaa yaumal qiyamati, maka ia akan datang pada hari kiamat, wa ma'hu nurun, dan dia membawa cahaya. Lau kusima dzalika nur, kalau cahaya itu dibagi-bagi bainal khalqi kullihim lawasahum, untuk seluruh makhluk yang ada katanya, lawasahum, maka cahaya itu akan cukup buat mereka. Saking besarnya cahaya yang dibawa oleh orang tersebut yang membaca salawat kepada Kanjeng Nabi pada hari Jumat 100 kali. Ya. Cahaya buat apaan kata itu? Cahaya itu berarti menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu oleh yang ini nih sigotnya nggak tertentu, yang mana saja, yang penting salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya wal Baihaqi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi. Lama-lama nih, ini manggil lewat kayaknya Maya. Manggil lewat ini mah nih. Aksiru minas salati alayya yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ati. Perbanyaklah kepadaku membaca salawat pada hari dan malam Jumat. Faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, maka aku menjadi saksi baginya. Aw syafi'an yaumal kiamati, atau menjadi pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. Tuh. Nabi yang berjanji, Nabi yang menjanjikan bahwa kalau ada orang yang bersalawat pada hari Jumat atau malam Jumat, ya, maka nanti Rasulullah SAW di yaumul qiyamah akan menjadi saksi dan pemberi syafaat kepada kita langsung. Amin ya rabbal alamin. Wa fi riwayatin, lalu dalam sebuah riwayat juga diceritakan man shalla sholatal asri. Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa yang sholat asar min yaumil jum'ati, pada hari Jumat,
Faqala, lalu ia membaca qabla ayyakuma min makanihi, sebelum ia bangun dari tempat duduknya. Nih, salat asar kalau ini ya. Jumat asarnya tuh. Habis salat asar, jangan buru-buru bangun. Nih baca doa ini. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang salat asar lalu sebelum bangunnya dia membaca doa ini. Mana doanya? Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim tasliman samanina marratan, 80 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa sallim tasliman, 80 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa sallim tasliman. Tuh ya. 80 kali setelah sholat asar. Gufirat lahu dzunubuhu samanina aman, maka diampuni baginya dosa-dosanya selama 80 tahun. Wa kutibat lahu ibadatu samanina sanatan, dan dicatatkan baginya ibadah sepanjang 80 tahun. Dosanya diampuni 80 tahun, ibadahnya dicatatkan ibadah baginya 80 tahun. Kita nih kalau dikasih umur 80 tahun aja kan belum tentu 80 tahun itu dipakai ibadah terus. Ya, belum masa kecil kita. Ya, yang nggak ada ibadahnya tuh nggak kehitung. Ini nggak usah bayar mut lagi ya. Bener lagi. Ini pahala, bukan menggugurkan kewajiban. Suka begitu ya. Ada. Ya. Jadi cuma baca salawat doang 80 kali tuh habis salat asar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa sallim tasliman. Tuh. Ada berapa tadi ya? 80 tambah 80 dong. Banyak juga tuh. 60. Ya, 60 tambah 100 306. 206. Banyak tuh. Wal Baihaqi. Lalu yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Aktsiru minas sholati alayya lailatal jum'ati wa yaumal jum'ah." Perbanyaklah dari membaca sholawat kepadaku pada malam dan hari Jumat. Faman shalla alayya sholatan, maka barang siapa yang membaca sholawat kepadaku satu sholawat, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan membacakan sholawat kepadanya 10 kali. Kita membaca sholawat 1 kali, maka Allah membacakan sholawat kepada kita 10 kali. Makna sholawat yang Allah bacakan untuk kita artinya Allah memberikan ampunan kepada kita 10 kali. Ya. Bukan Allah mendoakan lah, Allah mendoakan kepada siapa? Minta sama siapa? Nah, jadi Allah, dari Allah artinya memberi ampunan. Wa Abu Dawud wa Nasa'i. Lalu hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling afdal bagi kalian, di antara hari yang paling afdal bagi kalian adalah hari Jumat. Fa'aktsiru alayya minas sholati fi, maka perbanyaklah kepadaku membaca sholawat pada hari Jumat. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, sesungguhnya sholawatmu, kata Kanjeng Nabi, ma'rudatun alayya, diperlihatkan kepadaku. Ya. Jadi tidak ada sholawat yang kita baca yang tidak dilihat oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Pasti kita harus yakin bahwa salawat yang kita baca pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dilihat oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat wa in kana mura'in katanya. Wa in kana mura'ian, walaupun dibaca sambil ya pengen dialem orang gitu. Ria. Makanya kalau doa pasti diawali dengan salawat, diakhir dengan salawat, karena salawat ini diterima oleh Allah. Masa awal akhirnya doang katanya yang diterima. Awalnya doang, akhir. Iya kan?
Ya, supaya yang tengahnya juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hukiya, dan diceritakan. Ini kisahnya nih. Anna Khalad bin Katsirin kana fin naz'i. Ada seorang, ini apa tabi'in apa ini? Ada nabi yang bernama Khalad bin Katsir. Kana fin naz'i, pada satu ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, lagi naza. Fa wujida tahta ra'sihi riq'atun. Lalu ditemukan di bawah bantalnya ada secari kertas. Maktubun fiha, yang di dalamnya tertuliskan, hadhihi bara'atun minan nar li Khalad bin Katsir. Ini katanya, kertas ini adalah jaminan kebebasan bagi Khalad bin Katsir. Jadi begitu ketika nazar, di bawahnya ditemukan ada kertas, tulisannya begitu. Ini adalah surat lah gitu ya, surat sakti kebebasan Khalad bin Katsir. Fasa'alu ahlahu, kemudian para muazzah ya, para muazzinya yang bertaziah itu mungkin atau para sahabatnya bertanya kepada keluarganya, maka amaluhu, emang amalnya si Khalad ini apa? Faqala ahluhu, lalu keluarganya menjawab, kana yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dulu Khalad bin Katsir ini senantiasa berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulla yaumi jum'atin, pada setiap hari Jumat, alfa marroh, 1000 kali. 1000 kali. Pegang tuh tasbih. Ya, 1000 kali. Ya, sekarang ada yang tek-tek itu kan ya, ada hitungannya sekarang mah. Ya. Karena gini biasanya ada, kenapa pakai gitu ya, banyak baca aja yang banyak. Iya, kadang-kadang kan ini kalau nggak pakai hitungan baru 10 aja kita sudah merasa banyak. Yang gitu ya, udah banyak nih kita baca, baru 10 doang tuh kalau nggak pakai gituan ya. Kalau pakai ketek-ketek memang, tapi suka ada aja godain setan mah, pengen lihat sama orang, ada aja kan pengen gitu ya. Tapi ya itu pembelajaran buat kita, bagaimana caranya supaya kita ibadah tetap konsisten, tapi juga bagaimana caranya supaya kita menghilangkan hati kita, membersihkan hati kita daripada ria itu. Itu yang sulit emang, sulit ya. Kalau dia nggak apa-apa. Iya, iya nggak apa, tapi kan bagusnya mah ibadah nggak ada riaknya, gitu ya. Jadi Khalad bin Katsir ini setiap hari Jumat bacaan selawatnya berapa? 1000. Nih, dan sigotnya adalah Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummi, nas'alullah al-qadir bijahin nabil bashir. Nas'alullah al-qadir bijahil nabil bashir an ayyaktuba lana al-bara'ata minan nar wal khuluda fi daril qarar. Ini salawatnya memang rada panjang dikit ya. Yang dikit aja kalau 1000 kan lumayan. Ya, ini agak panjang dikit ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi, nas'alullah al-qadir bijahin nabiyil bashir ayyaktuba lana al-bara'ata minan nar wal khuluda fi daril qarar. Bacaannya tuh 1000 kali ya. Jadi kalau misalnya pengen sakti mah nih yang begini-begini ini nih, iya, bayangin aja, karena setiap aurat itu memang sebetulnya ada sirnya. Ya kalau diamalkan secara dawam dan istiqomah. Ya, karena yang mendatangkan karomah itu istiqomahnya. Ya, di awal kitab sudah dibahas tuh. Kalimat tauhid aja, la ilaha illallah, dibaca 10.000 kali. Wah. Itu luar biasa tuh. Jaminannya surga. 10.000 kali. Dan itu bisa dihadiahkan kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai. 10.000 kali. Ditambah ini tadi 1000 kali hari Jumat.
Wah, jadi wali. Udah nggak megang kembang lagi, udah pegang kasmi aja. Kapan live-nya gua? Ini itu mah jadi gini. Malin mah. Faslun. Berapa? Syurutu sihhatil jum'ah sittatun. Sekarang kita bahas syarat-syarat sah Jumat. Kalau kemarin yang tadi kita baca dan yang bahasan di minggu kemarin adalah amalan-amalan ya. Sekarang kita membahas syarat sah Jumat nih. Tentu nanti dalam perjalanan syarat sah Jumat ini ada banyak sekali yang tentu banyak Jumat yang tidak sesuai dengan apa yang kita baca saat ini. Syarat sah Jumat ada 6. Berarti kalau kurang dari syarat, ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, tidak sah. Wukuha jama'atan. Yang pertama, salat Jumat itu harus dilakukan dengan cara berjamaah. Biniyati imamatin waqtidain. Imam harus atau wajib niat menjadi imam. Makmum harus niat iktidak, harus niat bermakmum. Wajib itu. Karena tidak ada salat Jumat dilakukan sendiri-sendiri. Wajib berjamaah. Saya pernah dengar dulu ya di Persis kalau nggak salah nih, bahwa salat Jumat itu pada hari Jumat itu dilakukan bahkan bagi ibu-ibu yang di rumah. Salatnya bukan salat duhur, salat Jumat katanya. Yang tadi mungkin qaulun fi Persis atau gimana saya nggak tahu ya. Tapi kawan-kawan saya dulu lagi kuliah itu ya masih begitu. Dia beranggapan bahwa Jumat salatnya 2 rakaat seperti Jumat biasa. Nah, kalau kita lihat di sini berarti sudah tidak masuk nih dengan qaul madhab ya, dengan dengan garis besar madhab kita bahwa salat Jumat itu wajib berjamaah. Ya. Bi arba'ina mukallafan, dengan jumlah 40 orang yang mukallaf, zakaron laki-laki, horon merdeka, mutautinan yang mutautin, berarti penduduk setempat. Mutautin itu harus mukallaf. Mukallaf itu orang yang balik dan berakal. Kemudian yang kedua harus laki-laki, merdeka, bukan hamba sahaya, berarti perempuan tidak masuk hitungan. Kemudian mutautinan, harus penduduk setempat. Ya. Syarat yang lain juga adalah katanya biabniyatin mujtami'atin. Ya. Itu di tengah-tengah pemukiman lah, kurang lebih begitu maknanya. Biabniyatin mujtami'. Abniyah itu bangunan-bangunan mujtami'ah yang berkumpul di tengah-tengah pemukiman dilangsungkan Jumat itu. Ya, jangan misalnya ini ini kampungnya di sini, masjidnya di Cipondo. Ya, ini kata misalnya di Cipondo ini ke sono sawah gitu ya, jauh dari pemukiman. Jadi harus di tengah-tengah penduduk pemukiman penduduk. Supaya apa di tengah-tengah pemukiman itu? Artinya supaya yang dari kiri dekat, dari kanan dekat, dari samping kiri kanannya dekat lah, kira-kira begitu, agar mudah dijangkau. Dan sholat Jumat itu satu kampung wajib satu, ya, satu kampung satu harusnya, kecuali jika tidak mungkin mengumpulkan dalam satu masjid, penduduknya banyak. Nah, bagaimana kalau sekarang nih kampung kita kan rapat nempel-nempel nih, ya kan, nempel semua, sekarang udah rapat. Oh, zaman dulu kan kampung satu kosong, ketemu kampung lagi. Sekarang kan nempel semua. Ya, Drokto, kesono Kenanga, Gondrong, terus sini Pinang, nempel semua tuh. Kadang-kadang orang Drokto sholatnya di Pinang, kadang-kadang di Kenanga gitu, karena memang mungkin masjid yang paling dekat adalah nyebrang ke sana, kan gitu. Nah, kalau kampungnya berdekatan, nempel-nempel, nanti ya setiap kampungnya tetap satu. Artinya berarti sudah harus ada setiap kampung
satu. Ya. Kalau di kampung ada lebih dari satu, sedangkan syarat untuk melaksanakan Jumat tidak tercukupi, maka terjadilah namanya ta'adudul Jumat. Sudah sering kita bahas. Di antara yang paling gampang dipahami dari antara pendapat-pendapat, karena banyak pendapatnya, yang mana yang paling sah ketika ada ta'adudul Jumat? Tentu yang paling sah adalah yang salamnya paling pertama. Artinya selesai Jumatnya selesai duluan. Emang ada pendapat yang lain? Ada pendapatnya yang mengatakan katanya yang sah yang mana? Kalau ada penguasa. Presiden kita salatnya di mana? Lurah kita. Kalau di kampung kita, lurah kita salatnya di masjid mana nih? Nah, yang ada lurahnya katanya berarti itu yang sah. Ada pendapat yang kedua begitu. Ada yang mengatakan bahwa yang sholat yang sah itu adalah yang takbirnya pertama. Salat Jumat itu Allahu Akbarnya pertama. Lagi aja. Ya. Tapi yang penting katanya pendapatnya adalah yang setelah selesainya pertama, tahallulnya yang pertama. Berarti salamnya yang pertama. Itu yang sah. Ya. Dulu memang saya waktu pertama kali datang ke sini tuh saya nanya sama Ustaz Nolis, "Tad, di sini sholat Jumat mana?" Ada dua katanya. Ada Mutamar sama Anur. Oh. Terus kita sholat di mana nih? Baru datang ke sini belum lama. Di Al Mutamar. Kenapa? Dia paling cepat katanya gitu. Dia paling cepat. Oh, kenapa paling cepat? Iya, karena kalau kita mengambil pendapat para ulama yang mengatakan ta'adudul Jumat itu tidak diperbolehkan, ya. Ya. Mana yang paling sah? Tentu itu. Paling hati-hati. Ya. Tapi ini jangan pindah ke sono, jangan. Tetaplah di tempatnya masing-masing ya. Pendapat jadi dalilnya. Wa wuku sholati kulliha fi waqti zuhrin. Nah, yang kedua syaratnya adalah melaksanakan salat Jumat semuanya harus dilakukan dalam waktu zuhur. Kalau misalnya ada satu kampung melaksanakan salat Jumat mepet asar, sehingga sebagian sholatnya jatuh di waktu asar, udah lagi tahiyat akhir asar, Allahu Akbar, gimana hukumnya katanya? Ya, tamat zuhur, sempurnakan sholat zuhur, sempurnakan sholat zuhur. Ya, jangan salam. Kalau salam nggak sah. Kenapa katanya? Kalau dijadikan sunnah juga nggak sah. Taklib ini jadi sunnah katanya. Ini naik lagi gitu ya. Ini naik lagi. Rakaat yang ketiga. Jadi sholat tuh zuhur ini yang utama. Emang ada yang istanafat katanya. Ada yang ulang sholatnya. Jadikan itu sunnah kemudian ulang. Sholat zuhur katanya. Ada yang begitu. Pendapatnya. Itu kalau wukunya separoh. Nah, sekarang bagaimana kalau masbuk? Nih, kalau kita datang masbuk, masih ada nggak zaman sekarang yang masbuk ya Jumat ya? Kalau siangan. Balik lagi ketinggalan. Kalau masbuk sholatnya zuhur apa Jumat? Ayo. Kalau masbuk dapat 1 rakaat, sempurnakan Jumat. Ya, kalau masbuk dapat 1 rakaat maka sempurnakan Jumat. Tapi kalau dapatnya nggak dapat 1 rakaat, lagi udah tahiyat dia datang. Nah, gimana ya? Ya, kalau dapatnya cuman tidak sampai 1 rakaat, cuman setengah rakaat lah kira-kira begitu, maka sempurnakan sholat zuhur. Gitu ya. Dia ngamalin yang cepat. Oh gitu. Datang dari terakhir. Hal biasa cuma. Ya. Jadi kalau misalnya kita nih ya. Hari Jumat kan tiduran. Enggak sholat Jumat.
Nanti kodonya jangan Jumat. Gua kan ketinggalan sholat Jumat nih, ya Jumat lagi 2 rakaat katanya. Enggak, duhur. Apa sendiri? Agak pindah ke Anur. Terus lama. Aku kan masih khotbah kalau sama salah. Iya. Wa adamu ta'addudin illa li usril ijtima' katanya. Wa adamu ta'addudin illa li usri ijtima'in katanya. Tidak boleh ada Jumat lebih dari 1 illa kecuali li usrin karena kesulitan ijtima'. Karena sulit berkumpul. Artinya kalau dikumpulin nggak mungkin gitu. Penduduk kita ini terlalu banyak kalau satu masjid, waduh nggak bisa. Nggak muat misalnya. Kecuali begitu baru diperbolehkan adanya ta'adudul Jumat ya. Jangan ada orang bikin masjid di Jumat semua. Bikin masjid di Jumat, masjid Jumat. Aduh, bahaya. Nah, repot itu. Ya. Memang sekarang itu berbenturan dengan apa ya? Dengan tempat kerjaan sih. Pekerjaan karena kerjaan itu kan biasanya istirahat dari jam 11 ya. 11 baru istirahat. Ya iya kalau misalnya masjidnya dekat. Kalau jauh juga nggak ada motor mah enak. Kalau nggak ada motor, nah gitu kan repot ya. Nah, tapi gini, saya membaca dalam kitab apa namanya Tufa itu ada Akhlul Khiyam namanya. Jadi di Arab itu ada namanya Akhlul Khiyam. Akhlul Khiyam itu adalah orang-orang yang nomaden, hidupnya di tenda-tenda, kayak kaum Gipsy gitu ya. Orang-orang itu kan asalnya penduduknya gitu, nomaden. Dia berpindah-pindah. Namanya Akhlul Khiyam. Nggak pernah mukim di satu tempat sampai seterusnya, nggak pernah. Paling ya berapa bulan pindah gitu. Nah, gimana bagi mereka hukumnya katanya? Apakah mereka mendirikan Jumat? Ya. Bagi mereka yang tidak mendengar panggilan Jumat kampung terdekat, maka tidak boleh Jumat. Duhur aja udah. Walaupun jumlah mereka banyak, ya kan nggak pernah sedikit yang namanya Hogiam itu satu koloni gitu ya, banyak itu. Bisa satu kampung lah kalau zaman dulu mah. Nah, itu tidak sholat Jumat. Bagi mereka tidak ada kewajiban Jumat, kecuali kalau dia mukim di satu tempat dan dia mendengar panggilan Jumat dari kampung yang wajib mendirikan Jumat, maka dia wajib mendatanginya. Kalau enggak. Dan kalaupun dia mendirikan Jumat, maka Jumatnya enggak sah. Menurut mazhab kita loh. Nah, ini juga kan kita yang sering dengar tuh gini ya. Saya sering dengar pertanyaan begini. Ustaz, gimana hukumnya kalau sholat begini? Kalau kita nggak begitu, itu seumur-umur nggak sholat Jumat dong katanya gitu. Gitu ya. Kan itu kayak soal, ya juga kasihan banget dia seumur-umur nggak sholat Jumat. Ya memang kalau nggak wajib ya ngapain sholat Jumat? Gitu ya. Sholat Jumat itu kan melaksanakan bagi yang wajib. Bagi yang wajib ya nggak apa-apa. Kayak musafir. Bang Iheng nih ke Jepara hari Jumat misalnya. Berangkatnya jangan sebelum habis subuh, sebelum subuh Heng. Nanti dibakar di jalan lo mau. Ya. Musafir hari Jumat, datang kewajiban Jumat. Kita di pom bensin ada yang sholat Jumat, wajib nggak sholat Jumat? Enggak. Kok musafir? Ngapain? Gitu ya. Kan yang wajib sholat Jumat yang wajib baginya. Kalau nggak wajib ya nggak wajib, hatta seumur hidup. Iya, hatta seumur hidup. Itu yang terjadi. Bahkan di Doan itu. Sekarang itu di Robat ada namanya Robat Doan. Di Doan itu ada satu kampung. Ya. Dan kampungnya itu laki-lakinya rata-rata merantau gitu. Sehingga yang tertinggal di kampung mustautinnya itu yang laki-laki, tinggal laki-laki doang. Dan kurang jumlahnya dari 40. Sementara yang ada rubat di situ, ada pondok namanya Rubat Doan. Dari Indonesia banyak kan. Itu sampai sekarang nggak sholat Jumat tuh.
salah satu lulusannya Nawawi tuh, Ustaz Nawawi yang di pondok tuh. Dia selama di sana setahun setengah, nggak pernah sholat Jumat katanya. Dulu pernah diusulkan ya Habib, ada cara ada munsibnya gitu ya, kayak kepala sukunya gitu. Habib kita gimana ala kaulin aja gitu. Yuk kita ngikut kaul yang lain aja yang memperbolehkan. Itu kan ada banyak kaulnya segala macam, kita pakai aja. Kata munsibnya waktu munsibnya nggak ada Jumat. Kita pakai mazhab kita. Emang gak wajib, mau ngapain kita sholat Jumat? Dan tidak harus juga. Ya. Kalau tidak wajib tidak harus ya. Kayak musafir misalnya. Kalau boleh mah ya boleh sholat Jumat, tapi tidak wajib baginya. Gitu. Apalagi kalau tidak sah, kita paksakan. Nah, disinilah tempatnya. Kalau kita menurut madhab kita nggak sah, lalu kita taklid kepada madhab yang lain dalam sholat Jumat, maka disinilah ada kesunahan namanya i'adah, i'adatul Jumat. Habis sholat Jumat, sholat duhur. Ya, itu diantara apa namanya syarat-syarat untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya ala kulihal, kalau sekarang gimana di pondok-pondok, di perusahaan-perusahaan ya, kalau memang tidak mencukupi syarat ya harus taklid memang. Mau nggak mau. Karena dalam pandangan mazhab kita, sholat Jumat ya harus 40 orang laki-laki yang merdeka, yang mustautin, yang merupakan penduduk asli setempat. Walaupun 40 itu hitungannya dengan imam. Walaupun hitungan 40 itu dengan imam. Harus ada 40. Ada lagi dah. Ini soalnya suaranya makin gak kedengeran ya. Yang terakhir, wa taqdimu khutbatain, kemudian mendahulukan khutbah. 2 khutbah sebelum sholat. Beda dengan sholat Id, beda dengan sholat gerhana. Yang mana sholat Id, sholat gerhana itu khutbahnya selepas sholat. Sholat istisqa selepas sholat. Kalau sholat Jumat, khutbahnya sebelum sholat. Ya. Bil arabiyyati wa illam yafhamu. Dengan berbahasa Arab, walaupun jamaahnya nggak ngerti. Walaupun jamaahnya nggak ngerti. Nah, itu benar. Bahasa Arab ini memang ada banyak yang saklek gitu, mau mengartikan, oh nggak kena dengan bahasa Indonesia, harus bahasa Arab. Makanya ada sebagian masjid yang mempertahankan khutbah Jumat dengan bahasa Arab. Ya, ala kulit ya nggak apa-apa. Yang penting mah satu rukunnya terpenuhi. Tapi yang dimaksud dengan bahasa Arab ini, kebanyakan para syarah ya, para pensyarah kitab itu menerjemahkan bahwa bil arabiyah itu adalah fi arkanihima, dalam rukun-rukun khutbahnya. Jadi rukun-rukun khutbahnya mesti wajib dengan bahasa Arab. Hamdalah, membaca alhamdulillah, membaca salawat harus bahasa Arab. Nggak kena diterjemahin. Membaca ayat, kemudian wasiat takwa, kemudian doa harus semuanya berbahasa Arab. Jadi yang dimaksud dengan bil arabiyah itu katanya adalah hanya dalam rukun-rukunnya saja yang diwajibkan. Adapun kandungan, misalnya kandungan khutbahnya, ya nggak apa-apa dengan bahasa setempat supaya bisa dipahami oleh para jamaah yang hadir. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan bertanya. Soalnya ada musik ini. Bagaimana menanggapi cuaca, apa mau bertanya atau Kopi. Apa kopi? dia dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Sebenarnya masih ada satu paragraf.